Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Pasal pertama, Nas-nas tentang penciptaan Adam alaihi salam. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia ada menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Robnya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39. Allah berfirman, sesungguhnya, perumpamaan penciptaan Isa ibnu Maryam bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Robmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Sesungguhnya, kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya, aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Keduanya berkata, ya Rob kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Surat Al-A'raf ayat 11-25. Allah berfirman, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Surat Al-A'raf ayat 189. Allah berfirman, dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Surat Toha ayat 55. Allah berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah, ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ia iblis berkata, ya Robku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, sampai hari yang telah ditentukan hari kiamat. Ia iblis berkata, Robku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya, kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh, jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Surat Al-Hijr ayat 27-44. Allah berfirman, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya, terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Robmu sebagai penjaga. Surat Al-Isra ayat 61-65. Allah berfirman, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, pohon huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya. Dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian menjadi musuh bagimu sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Robku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Surat Toha ayat 115-126. Allah berfirman, katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar, yang kamu berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang Al-Malaul A'la atau malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Yang diwahyukan kepadaku, bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Robmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripada mereka, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh,
kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, "Ya Robku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Katakanlah Muhammad, "Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada." Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Surat Syot ayat 67-88. Demikian kisah tentang Adam yang disebutkan di sejumlah bagian dalam Al-Quran secara terpisah. Semuanya sudah kami jelaskan dalam kitab tafsir karya kami. Berikut akan kami sampaikan kandungan ayat-ayat di atas, juga penjelasan terkait bersumber dari hadits-hadits Rasulullah. Kepada Allah juga kita semuanya memohon pertolongan. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan hikmah di balik penciptaannya. Allah mengabarkan, Ia berbicara kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain, seperti yang Ia sampaikan di tempat berbeda, dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Surat Al-An'am ayat 165. Dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Surat An-Naml ayat 62. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya, seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina, ataupun dengki terhadap keturunan Adam, seperti yang dipahami oleh sebagian mufasir. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada seperti yang pernah mereka lihat sebelum Adam diciptakan, yang dilakukan oleh para jin dan bun, seperti disampaikan Qatadah. Abdullah bin Umar menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah, lalu Allah mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung laut. Penjelasan senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhami hal tersebut. Menurut pendapat lain, para malaikat mengetahui hal itu kala melihat di Lauhul Mahfuz. Sumber lain menyebutkan, mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far Al-Bakir. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu, makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu, yaitu kami senantiasa beribadah kepadamu dan tak seorang pun di antara kami durhaka padamu. Jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu, kami pun tiada pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu. Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yaitu aku mengetahui maslahat kuat di balik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui." Maksudnya, di antara mereka akan muncul para nabi, rasul, siddiqin dan syuhada. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam alaihi salam hingga melampaui ilmu para malaikat. Selanjutnya Allah menjelaskan sisi kemuliaan Adam terkait ilmu yang melebihi kemuliaan mereka. Allah berfirman, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ibnu Abbas menafsirkan, yang dimaksud adalah nama-nama yang diketahui manusia, mulai dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Riwayat lain menyebutkan, Allah mengajarkan nama lembaran, takdir, dan lainnya,
hingga nama kentut yang tidak bersuara dan yang bersuara. Mujahid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama hewan, burung, dan segala sesuatu kepada Adam. Penjelasan serupa juga disampaikan Said bin Jubair, Qatadah, dan mufasir lain. Ar-Rabi menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Abdurrahman bin Zaid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama keturunan Adam padanya yang syolih. Allah mengajarkan nama-nama benda dan perilakunya, mulai dari benda-benda besar hingga kecil, seperti yang disinggung oleh Ibnu Abbas. Terkait hal ini, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Said dan Hisham dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah, beliau bersabda, kaum mukminin berkumpul pada hari kiamat, mereka berkata, mari kita memohon syafaat kepada Rob. Mereka kemudian menemui Adam, mereka berkata, kau ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, mengajarimu nama-nama segala sesuatu, dan seterusnya hingga akhir hadits. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Hasan al-Basri menyatakan, kala Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, setiap kali Rob kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dari makhluk itu. Allah kemudian menguji mereka dengan Adam. Itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika kamu yang benar." Pendapat lain menyebutkan penjelasan berbeda, seperti yang telah kami sampaikan secara panjang lebar dalam kitab tafsir. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana, yaitu maha suci Engkau bahwa ada seorang makhluk yang mengetahui sebagian dari ilmumu tanpa Engkau ajari, seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki." Surat Al-Baqarah ayat 255. Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia ada menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia yang panjang dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu aku mengetahui yang tersembunyi, sebagaimana aku mengetahui yang nyata." Menurut pendapat lain, maksud firman Allah, "Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan," yaitu kata-kata para malaikat, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Sementara maksud firman, "Dan apa yang kamu sembunyikan," yaitu kata-kata iblis kala banyak sekali kebaikan disembunyikan untuk Adam. Seperti dinyatakan Said bin Jubair, Mujahid, As-Suddi, Dohak, At-Sauri, dan pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Abu Aliyah, Rabi, Hasan, dan Qatadah menyatakan, "Dan apa yang kamu sembunyikan," yaitu kata-kata para malaikat, "Setiap kali Rob kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dan lebih mulia dari makhluk itu." 4. Keistimewaan Nabi Adam alaihi salam, firman-Nya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri." Ini merupakan penghormatan besar dari Allah untuk Adam ketika menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeda, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Surat Al-Hijr ayat 29. Allah memberikan 4 kemuliaan kepada Adam, menciptakannya dengan tangannya secara langsung, meniupkan sebagian ruh ciptaannya pada Adam, memerintahkan para malaikat sujud padanya, dan mengajarkan nama segala benda padanya. Itulah kenapa Musa kalimullah berkata kepada Adam saat keduanya terlibat perdebatan di kalangan para malaikat, "Engkau Adam, ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya padamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu, dan mengajarkan nama segala sesuatu padamu." Seperti itulah yang diucapkan manusia saat berada di padang mahsyar pada hari kiamat seperti yang telah disinggung sebelumnya. Dan yang akan diuraikan secara lengkap berikutnya, insya Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu,
kemudian membentuk tubuhmu, kemudian berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 11, keangkuhan dan kesombongan iblis. Hasan Al-Basri mengatakan, iblis membuat analogi atau kias, dan dia adalah makhluk pertama yang menggunakan analogi atau kias. Muhammad bin Sirin mengatakan, makhluk pertama yang menggunakan analogi atau kias adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi-analogi. Kedua atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Artinya, iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam, sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam, padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Adam. Ketika berseberangan dengan Nash, analogi atau kias tidak bisa digunakan. Selain itu, penilaian iblis juga keliru, karena tanah lebih bermanfaat dan lebih baik dari api, karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan, berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa dan membakar. Selanjutnya, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya, dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam, seperti yang Allah sampaikan, dan ingatlah, ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Surat Al-Hijr ayat 26-35. Iblis mengemukakan alasan yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasannya itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Rabb-mu sebagai penjaga. Al-Isra ayat 61-65. Dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Surat Al-Kahfi ayat 50, yaitu, iblis tidak mau taat kepada Allah dengan sengaja, semena-mena dan sombong untuk melakukan perintahnya.
Ini tidak lain karena iblis telah dikhianati oleh tabiat dan asal-usul penciptaannya yang buruk itu pada saat amat diperlukan. Karena ia diciptakan dari api seperti yang telah disampaikan Allah, juga seperti yang telah kami singgung sebelumnya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, dari Aisyah, dari Rasulullah, beliau bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya arsy, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan pada kalian. Iblis bukan golongan malaikat. Hasan al-Basri menuturkan, iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Syahr bin Hausyam menuturkan, pada mulanya iblis berasal dari golongan jin. Namun ketika mereka berbuat onar di bumi, Allah mengutus sepasukan malaikat, membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit, kemudian ia singgah di sana. Saat para malaikat diperintahkan bersujud, iblis enggan menuruti perintah itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lain, Said bin Musayyib dan lainnya menyatakan, iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Ibnu Abbas menambahkan, namanya Azazil. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan, namanya Harits. An-Nukosi menyatakan, kunyahnya Abu Kardus. Ibnu Abbas menyatakan, iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin. Mereka bertugas menjaga surga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka, dan memiliki 4 sayap. Namun kemudian Allah mengubah wujudnya menjadi setan yang terkutuk. Iblis berencana memperdaya anak cucu Adam alaihi salam. Allah berfirman dalam surat Syot, ingatlah ketika Robmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semua, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik dari mereka, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya hari kiamat. Iblis menjawab, demikian kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Quran Surat Syot ayat 71-78. Dan dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Yaitu, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku pasti selalu mengintai jalan mereka. Akan kudatangi mereka dari seluruh penjuru mata angin. Bahagialah siapapun yang menentang iblis, dan amat celaka siapapun yang mengikutinya. Imam Ahmad menuturkan, Hashim bin Qasim bercerita kepada kami, Abu Ukail Abdullah bin Ukail At-Saqafi bercerita kepada kami, Musa bin Musayyib bercerita kepada kami, dari Salim bin Abu Ja'ad. Dari Subrah bin Abu Fakah, ia mendengar Rasulullah bersabda, sungguh, setan mengintai seluruh jalan anak Adam, dan seterusnya seperti yang telah kami sampaikan dalam sifat iblis. Para malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Beragam pendapat para mufasir terkait para malaikat yang diperintahkan untuk sujud pada Adam. Apakah seluruh malaikat seperti yang ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran secara umum, seperti yang dinyatakan jumhur, atau hanya para malaikat bumi?
saja, seperti yang dinyatakan Ibnu Jarir dari jalur Dohak dari Ibnu Abbas, namun sanadnya terputus, di samping rangkaian katanya juga kurang bisa diterima, meski sebagian kalangan kontemporer lebih menguatkan riwayat ini. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama, seperti ditunjukkan oleh hadits, dan ia memerintahkan para malaikatnya untuk sujud padamu. Rangkaian matan ini juga bersifat umum. Wallahu alam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis, maka turunlah kamu darinya surga. Al-A'raf ayat 13. Keluarlah kamu dari sana surga. Al-A'raf ayat 18. Menunjukkan, iblis berada di langit, kemudian diperintahkan turun dan keluar meninggalkan kedudukan mulia yang ia raih karena ibadahnya, dan menyamai tingkatan para malaikat dalam ketaatan dan ibadah. Semua kemuliaan itu tercabut dan lenyap karena kesombongan, kedengkian dan menentang perintah Rob, hingga akhirnya diturunkan ke bumi dalam keadaan hina dan terusir. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Allah memerintahkan Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya. Allah Ta'ala berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 35. Dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Al-A'raf ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini, iblis, musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Surat Toha ayat 117-119. Rangkaian ayat ini menunjukkan, Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga. Juga seperti yang disampaikan dalam firman Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Al-Baqarah ayat 35. Demikian secara tegas dinyatakan oleh Ishaq bin Yasar, dan memang selaras dengan tekstual ayat-ayat di atas. Namun, As-Suddi meriwayatkan dari Abu Sholih dan Abu Malik dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat, mereka mengatakan, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Adam berjalan di sana sambil merasa senang. Adam lalu terlelap sesaat, setelah bangun, ternyata ada seorang wanita duduk di dekat kepalanya. Ia diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya, kamu siapa? Aku seorang wanita. Jawab Hawa. Kenapa kau diciptakan? Tanya Adam. Agar kau merasa senang padaku. Jawabnya. Para malaikat kemudian bertanya kepada Adam karena mereka tahu luasnya ilmu Adam. Siapa namanya, wahai Adam? Nabi Adam menjawab, namanya Hawa. Kenapa disebut Hawa? Tanya para malaikat. Karena ia diciptakan dari benda hidup. Jawab Adam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek saat ia tidur. Kemudian tulang tersebut diganti dengan daging. Bukti penguat pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia, bertakwalah kepada Robmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa, ayat 1. Dan firman-Nya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya,
agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Rabb mereka seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Al-A'raf ayat 189. Bagian ini akan kita bahas berikutnya, insya Allah. Disebutkan dalam kitab Syohi, dari hadits Zaidah, dari Maisarah al-Ashja, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kau paksakan untuk meluruskannya, kau mematahkannya. Namun jika kau biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka terimalah perintahku untuk memperlakukan wanita dengan baik." Matan hadits ini sesuai riwayat Imam Bukhari. Pohon dan buah terlarang. Para mufasir memiliki beragam pendapat terkait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini." Al-Baqarah ayat 35. Sebagian ulama berpendapat, yang dimaksud adalah pohon anggur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said bin Jubair, As-Syafi'i, Jadah bin Hubairah, Muhammad bin Qais, As-Suddi dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat. Orang-orang Yahudi mengatakan pohon yang dimaksud adalah gandum. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Wahab bin Munabbih, Athiyah al-Kaufi, Abu Malik, Muharib bin Ditsar, dan Abdurrahman bin Abu Laila. Wahab menyatakan, biji-bijian gandum ini lebih lembut dari keju dan lebih manis dari madu. At-Tsauri meriwayatkan dari Abu Husain, dari Abu Malik terkait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini." Al-Baqarah ayat 35, yaitu pohon kurma. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid, buah tin. Pendapat yang sama juga disampaikan Qatadah dan Ibnu Juraij. Sementara Abu Aliyah menyatakan, siapapun yang memakan buah pohon tersebut pasti mengeluarkan hadats. Dan di surga tidak patut ada hadats. Perbedaan pendapat ini intinya hampir sama. Allah sengaja tidak menyebut buah apa persisnya. Andai ada maslahat di balik penyebutan nama buah yang dimaksud, tentu sudah Allah sebutkan, sama seperti hal-hal lain yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Surga yang disinggahi Nabi Adam alaihi salam. Silang pendapat yang mereka sebutkan terkait surga yang dimasuki Adam, apakah surga di langit ataukah sebuah taman di bumi. Perbedaan pendapat seperti ini baiknya diabaikan. Menurut pendapat jumhur ulama, surga yang dimaksud adalah yang ada di langit. Surga mawa berdasarkan tekstual sejumlah ayat dan hadits, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga." Al-Baqarah ayat 35. Alif dan lam dalam kata bukan untuk kata umum atau sesuatu yang diketahui dari sisi kata-kata, tapi sepenuhnya merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui oleh akal pikiran, juga diakui oleh syariat, yaitu surga mawa. Juga seperti kata-kata Musa, "Kenapa kau keluarkan kami dan juga dirimu sendiri dari surga?" Dan seterusnya hingga akhir hadits. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Syohihnya dari hadits Abu Malik al-Ashja'i namanya Sa'id bin Thoriq dari Abu Hazim Salamah bin Dinar, dari Abu Hurairah. Juga Abu Malik dari Ribi, dari Hudzaifah, keduanya mengatakan, Rasulullah bersabda, "Allah mengumpulkan seluruh manusia, lalu orang-orang mukmin berdiri saat surga didekatkan kepada mereka. Mereka menemui Adam lalu berkata, 'Wahai ayah kami, mintalah agar surga dibukakan untuk kami.' Adam berkata, 'Tidaklah kalian dikeluarkan dari surga melainkan karena kesalahan ayah kalian ini,' dan seterusnya hingga akhir hadits. Riwayat ini memiliki dalil yang kuat, bagus, dan nyata yang menunjukkan surga yang dimaksud adalah surga mawa, meski masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang lain berpendapat, surga tempat Adam berada bukanlah surga Huldi, karena di sana Adam masih diperintahkan untuk tidak memakan buah pohon tersebut. Di samping Adam tidur di sana, juga dikeluarkan dari sana. Di samping itu, iblis bisa masuk ke sana. Surga mawa tentu tidak seperti itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas,
Wahab bin Munabbih, Sufyan bin Uyainah, dan dipilih oleh Ibnu Qutaibah dalam Al-Ma'arif, Qodi Munzir bin Said al-Balukhi dalam tafsirnya. Munzir juga membahas persoalan ini dalam sebuah karya tersendiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya. Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi bin Khotib Ar-Rai menukil pendapat ini dalam tafsirnya dari Abu Qasim Al-Balhi dan Abu Muslim Al-Ashbahani. Dinukil Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Mu'tazilah dan Qadariyah. Pendapat ini tertera dalam nas kitab Taurat yang ada di kalangan ahli kitab. Di antara ulama yang menuturkan perbedaan pendapat terkait persoalan ini adalah Abu Muhammad bin Hazm dalam karyanya Al-Milal wa Nihal, Abu Muhammad bin Atiyah dalam tafsirnya, Abu Isa Ar-Rumani dalam tafsirnya yang ia riwayatkan dari jumhur golongan pertama Abu Qasim Ar-Raghib dan Qodi Al-Mawardi dalam tafsirnya. Al-Mawardi menuturkan, diperdebatkan, apakah yang dimaksud dengan surga yang ditempati Adam dan Hawa. Ada dua pendapat. Pertama, surga khuldi. Kedua, surga yang telah disediakan Allah untuk keduanya. Sebagai tempat ujian, bukan surga khuldi yang disediakan sebagai tempat pemberian balasan. Para pengusung pendapat kedua juga tidak sehaluan, mereka berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa surga tersebut berada di langit kedua, karena Adam dan Hawa diturunkan dari tempat tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Hasan. Yang lain menyatakan bahwa surga yang dimaksud adalah sebuah taman yang ada di bumi, karena di tempat ini Adam dan Hawa diuji dengan larangan untuk memakan buah dari salah satu pohon saja, yang lain tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Yahya. Ini terjadi setelah iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Wallahu alam. Secara eksplisit, Imam Mawardi menyebutkan 3 pendapat, dan dari uraian kata-katanya, terlihat bahwa ia abstain dalam persoalan ini. Abu Abdullah Ar-Razi dalam tafsirnya menyebut 4 pendapat terkait masalah ini. 3 pendapat seperti disebutkan Imam Mawardi di atas, dan pendapat keempat abstain. Ar-Razi juga menyebutkan pendapat lain, surga yang dimaksud berada di langit, namun bukan surga mawa. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ali Al-Jubai, iblis terusir dari surga. Para pengusung pendapat kedua melontarkan sebuah pernyataan yang perlu ditanggapi. Mereka menyatakan, tidak diragukan, Allah mengusir iblis dari surga kala enggan sujud kepada Adam. Allah memerintahkan iblis untuk keluar dan turun dari surga. Perintah yang dimaksud bukan perintah syar'i yang bisa saja disalahi, tapi murni takdir yang tidak bisa disalahi dan ditolak. Itulah kenapa Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga. Al-A'raf ayat 18. Maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Al-A'raf ayat 13. Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Al-Hijr ayat 34. Kata ganti dalam rangkaian kata yang merujuk pada surga, langit, atau kedudukan. Mengacu pada penduduk manapun, tetap bisa disimpulkan bahwa iblis tidak ditakdirkan untuk berada di tempat di mana ia diusir dan dijauhkan dari sana, bukan sebagai tempat menetap, ataupun hanya sekedar melintasi saja. Mereka menyatakan, melalui tekstual serangkaian ayat bisa diketahui, iblis membisikkan pikiran jahat dan berkata kepada Adam, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Toha ayat 120. Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya, aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Rob kami telah melanggar diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain."
Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Al-A'raf ayat 21-25. Secara tekstual, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Adam dan Iblis sama-sama berada di surga. Tanggapan: bisa saja Adam dan Iblis bersama-sama di surga namun hanya sebatas melintasi saja dan bukan menetap di sana. Dan Iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam di dekat pintu surga atau di bawah langit. Hanya saja ketiga pendapat ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Wallahu alam. Di antara dalil yang menjadikan pengusungan pendapat ini adalah riwayat Abdullah bin Imam Ahmad dalam Az-Ziyadat, Al-Musnad dari Hudbah bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid, dari Hasan al-Basri, dari Yahya bin Damroh Asadi, dari Ubaid bin Ka'ab. Ia menuturkan, saat sekarat, Adam menginginkan setandan buah anggur surga. Anak-anaknya kemudian mencari buah untuknya. Mereka kemudian berpapasan dengan para malaikat. Para malaikat bertanya, kalian hendak kemana, anak-anak Adam? Mereka menjawab, ayah kami menginginkan setandan buah anggur surga. Para malaikat berkata, pulanglah, kalian sudah tidak perlu lagi mencari buah itu. Mereka semua pulang, lalu para malaikat mencabut nyawa Adam, memandikan, memberi kamper dan mengafani jenazahnya. Jibril menyolatkan jenazahnya dan para malaikat sholat di belakangnya. Setelah itu mereka mengubur jenazah Adam. Para malaikat selanjutnya berkata, inilah syariat kalian dalam mengurus jenazah. Sanad dan matan hadits ini secara lengkap akan disampaikan pada bagian kematian Adam. Menurut para pengusung pendapat ini, jika untuk sampai ke surga yang pernah ditempati Adam di mana ia menginginkan sebagian buahnya dimungkinkan, tentu anak-anaknya tidak perlu repot-repot mencari. Ini menunjukkan surga tersebut adanya di bumi, bukan di langit. Wallahu alam. Mereka menyatakan, tidak bisa diterima jika alif dan lam pada kata, istrimu, di dalam surga. Al-Baqarah ayat 35, mengacu pada sesuatu yang telah diketahui oleh akal pikiran. Yang benar, penjelasan yang Allah sampaikan mengacu pada rangkaian kalam, karena Adam diciptakan dari unsur bumi, dan tidak ada riwayat atau nas yang menyebutkan bahwa Adam dipindahkan ke langit. Adam diciptakan untuk berada di bumi. Inilah yang Allah beritahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Surat Al-Qalam ayat 17. Alif dan lam dalam kata, istrimu, bukan bersifat umum. Juga tidak ada penjelasan tekstual dalam rangkaian kata sebelumnya sehingga bisa dimengerti apa maksudnya. Hanya mengacu pada sesuatu yang telah diketahui menurut akal pikiran berdasarkan rangkaian kata. Maksudnya, istrimu, dalam ayat ini artinya kebun. Mereka menyatakan, turun tidak harus menunjukkan pindah dari langit ke bumi. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Surat Hud ayat 48, maksud ayat ini, kala bahtera telah berada di atas gunung Judi dan air sudah surut, Nuh dan kaum mukmin yang ikut bersamanya untuk turun. Sama seperti firman-Nya berikut, pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Al-Baqarah ayat 61. Juga firman-Nya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Al-Baqarah ayat 74. Dan masih banyak contoh lain terkait penggunaan kata seperti ini dalam hadits dan bahasa. Mereka juga menyatakan, tidak menutup kemungkinan bahkan inilah faktanya bahwa surga yang ditempati Adam adalah sebuah dataran tinggi di bumi, penuh pepohonan rindang, buah-buahan, kenikmatan, dan kesenangan. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Surat Toha ayat 118.
yaitu, sisi batinmu tidak terhina karena kelaparan, dan sisi lahirmu karena telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Surat Toha ayat 119. Yaitu, sisi batinmu tidak tersentuh oleh panasnya dahaga dan sisi lahirmu karena sengatan terik matahari. Untuk itu keduanya disebut secara berdampingan, karena adanya sisi kesamaan pada keduanya. Namun, karena Adam memakan buah yang dilarang untuk dimakan, akhirnya Adam diturunkan ke bumi yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kekeruhan. Harus berusaha dan bekerja keras, penuh dengan ujian, cobaan, perbedaan agama, akhlak, perbuatan, niat, kehendak, tutur kata dan perbuatan di antara seluruh penduduk yang ada, seperti yang Allah sampaikan, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Al-Baqarah ayat 36. Firman ini bukan berarti menunjukkan manusia berada di langit, sama seperti firman-Nya, dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Al-Isra ayat 104. Seperti diketahui, Bani Israel berada di bumi, bukan di langit. Mereka juga menyatakan, pendapat ini bukan bagian dari pendapat yang mengingkari adanya surga dan neraka saat ini, dan kedua pendapat ini sama sekali tidak memiliki korelasi satu sama lain, karena sumber pendapat ini, baik dari kalangan salaf ataupun kholaf, menegaskan surga dan neraka sudah ada saat ini, seperti ditunjukkan oleh sejumlah ayat dan hadits-hadits syahih. Wallahu a'lam bishawab. Bisikan iblis kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga, yaitu dikeluarkan dari kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan, menuju negeri penuh dengan keletihan dan kesedihan karena bisikan jahat dan tipuan setan di dalam hati Adam dan Hawa, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Surat Al-A'raf ayat 20. Setan berkata, kalian berdua dilarang memakan buah ini tidak lain agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga. Artinya, jika kalian berdua memakan buah itu, kalian berdua menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya, aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Al-A'raf ayat 21. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Toha ayat 120. Yaitu, maukah aku tunjukkan padamu sebuah pohon yang jika kau makan buahnya, kau akan kekal dalam kenikmatan yang kau rasakan, dan kau akan tetap berada dalam kerajaan yang tiada akan pernah lenyap? Ini namanya tipu daya dan memberitahukan sesuatu yang berselisihan dengan realita. Maksud pohon keabadian adalah jika kau memakan buahnya, kau kekal selamanya. Mungkin pohon yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan Imam Ahmad berikut, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Syubah bercerita kepada kami, dari Abu Dohak, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, sungguh, di surga ada sebuah pohon, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Namun tidak juga melintasinya, pohon keabadian. Seperti itu juga diriwayatkan dari Gundar dan Hajjaj, dari Syubah. Abu Dawud At-Toyalisi meriwayatkan hadits ini dalam musnadnya dari Syubah. Gundar mengatakan, aku bertanya pada Syubah, apa itu pohon keabadian? Apalagi kalau bukan pohon itu? Jawab Syubah. Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadits ini. Bujukan Hawa kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman-Nya, dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya.
Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Al-A'raf ayat 22. Allah juga berfirman di dalam surat Toha, lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Surat Toha ayat 121. Hawa lebih dulu memakan buah pohon tersebut, dan dialah yang menyebabkan Adam memakannya. Wallahu alam. Seperti disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari berikut, Bishr bin Muhammad bercerita kepada kami, Abdullah bercerita kepada kami, Ammar memberitakan kepada kami, dari Himam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai saja Bani Israel tidak membusukkan daging dan andai saja Hawa tidak mengkhianati suaminya, menyebabkannya memakan buah pohon terlarang. Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur sanad tersebut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dalam kitab Syohihnya masing-masing dari hadits Abdur Razzaq, dari Ammar, dari Himam, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan Ahmad dan Muslim dari Harun bin Ma'ruf, dari Abu Wahab, dari Amr bin Harits, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah. Disebutkan dalam kitab Taurat yang beredar di kalangan ahli kitab, yang mendorong Hawa memakan buah pohon adalah seekor ular yang besar dan berbentuk indah. Hawa memakan buah pohon karena bujukan si ular, lalu memberikannya buah tersebut kepada Adam. Iblis tidak disebutkan dalam kisah ini. Saat itu kedua mata Adam dan Hawa terbelalak dan keduanya mengetahui bahwa mereka telanjang. Kemudian keduanya mencari dedaunan buah tin lalu mereka gunakan sebagai penutup. Disebutkan dalam salah satu riwayat, keduanya telanjang. Wahab bin Munabbih mengatakan, kemaluan mereka berdua tertutupi cahaya. Penjelasan yang tertera dalam kitab Taurat yang beredar di kalangan ahli kitab ini salah, distorsif, dan keliru dalam penerjemahan, karena menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain tidak mudah bagi semua orang. Khususnya bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, di samping tidak menguasai ilmu untuk memahami kitab suci agamanya. Itulah mengapa banyak sekali kekeliruan dalam kitab suci terjemahan di kalangan ahli kitab, baik dari sisi kata ataupun makna. Al-Quran menunjukkan, Adam dan Hawa menggunakan pakaian. Allah berfirman, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Surat Al-A'raf ayat 27. Ibnu Abi Hatim menyatakan, Ali bin Hasan bin Askab bercerita kepada kami, Ali bin Ashim bercerita kepada kami, dari Sa'id bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Ubaid bin Ka'ab, ia menuturkan, Rasulullah bersabda, sungguh, Allah menciptakan Adam. Lelaki berbadan jangkung, berambut lebat, seakan-akan pohon kurma menjulang tinggi. Saat memakan buah pohon, pakaiannya terlepas, dan bagian pertama yang terlihat adalah auratnya. Saat melihat auratnya, Adam berlari di surga. Lalu sebuah pohon mengait rambutnya, Adam mencabut rambutnya, lalu Ar-Rahman, Azza wa Jalla memanggil, Hai Adam, apa kau melarikan diri dariku? Saat mendengar kalam Ar-Rahman, Adam berkata, Ya Rob, aku tidak melarikan diri darimu, tapi aku malu. At-Sauri meriwayatkan dari Abu Layla, dari Minhal bin Amr, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas terkait firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Surat Toha ayat 121. Dedaunan pohon tin. Sanad hingga Ibnu Abbas ini syahih, namun sepertinya bersumber dari ahli kitab. Tekstual ayat menunjukkan lebih umum. Meski demikian, tidak masalah jika dedaunan tersebut diartikan sebagai dedaunan pohon tin. Wallahu alam. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Hasan bin Zakwan, dari Hasan al-Bashri, dari Ubay bin Ka'ab, ia menuturkan, Rasulullah bersabda, sungguh, ayah kalian, Adam, seperti pohon kurma yang menjulang tinggi, tingginya 60 hasta, rambutnya lebat, dan auratnya selalu tertutup. Namun ketika melakukan kesalahan di surga, auratnya terbuka, ia kemudian keluar dari surga dan berpapasan dengan sebuah pohon. Pohon kemudian meraih ubun-ubunnya, lalu Rob menyerukan, apa kau melarikan diri dariku, wahai Adam? Adam menjawab, tidak, tapi aku malu padamu ya Allah, ya Rob, atas perbuatan yang telah aku lakukan.
Selanjutnya Ibnu Asakir meriwayatkan hadits ini dari jalur Said bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Yahya bin Damroh, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan matan yang sama. Riwayat yang ini lebih syohih, karena Hasan tidak bertemu Ubay. Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Hautsamah bin Sulaiman al-Adhrablusi. Dari Muhammad bin Abdul Wahab Abu Marsyafah al-Asqalani, dari Adam bin Abu Iyas, dari Sinan, dari Qatadah, dari Anas secara marfu, dengan matan yang sama. Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa bertobat. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Rob kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 22-23. Kata-kata ini diucapkan Adam sebagai pengakuan, tobat, merendahkan diri, tunduk dan permohonan kepada Allah di saat yang amat diperlukan. Siapapun di antara keturunan Adam yang menempuh jalan yang sama ketika melakukan kesalahan dan dosa, pasti akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Al-A'raf ayat 24. Pesan ini disampaikan kepada Adam, Hawa, dan Iblis. Menurut salah satu pendapat, termasuk untuk ular yang membujuk Hawa memakan buah pohon terlarang. Mereka semua diperintahkan untuk turun dari surga dalam kondisi mereka saling memusuhi satu sama lain. Adanya ular dalam kisah Adam ini diperkuat oleh riwayat dari Rasulullah. Beliau memerintahkan untuk membunuh ular dan bersabda, "Kita tidak berdamai dengan mereka sejak kita memerangi mereka." Firman Allah Ta'ala dalam surat Toha, Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain." Toha ayat 123. Perintah ini ditujukan untuk Adam dan Iblis. Adam kemudian mengajak Hawa, sementara Iblis mengajak ular. Menurut pendapat lain, perintah ini ditujukan untuk mereka semua dalam bentuk tatsniyah atau kata ganti untuk dua orang. Sama seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." Al-Anbiya, ayat 78. Yang benar, kata ganti jamak diberlakukan untuk kata ganti dua orang dalam ayat ini, karena putusan hukum memerlukan dua orang, pihak pelapor dan pihak terlapor. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." Al-Anbiya, ayat 78. Terkait pengulangan kata turun dalam surat Al-Baqarah berikut, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku." Hadis riwayat Ibnu Asakir, lokasi diturunkannya Nabi Adam alaihi salam. Ibnu Abi Hatim menuturkan, Abu Zur'ah bercerita kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, dari Said, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, tepat di antara Mekah dan Taif. Diriwayatkan dari Hasan, ia menuturkan, Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, Iblis di Dustumyan, beberapa mil dari Basroh, dan ular diturunkan di Asbahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. As-Suddi menuturkan, Adam diturunkan di India bersama-sama dengan Hajar Aswad dan segenggam dedaunan surga.
Dedaunan itu kemudian Adam tebarkan di sana dan menumbuhkan pepohonan yang baik di sana. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menyatakan, Adam diturunkan di Syafwa sementara Hawa di Marwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, berapa lama Nabi Adam tinggal di surga? Abdur Razzaq menurutkan, M. Ammar mengatakan, Auf mengabarkan kepadaku, dari Qosamah bin Zuhair, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia mengatakan, Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi dan mengajarkan segala kerajinan padanya. Allah membekali Adam dengan buah surga. Buah-buah kalian ini adalah bagian dari buah-buahan surga. Hanya saja buah-buahan dunia berubah, sementara buah-buahan surga tidak berubah. Hakim menurutkan dalam Al-Mustadrak, Abu Bakar bin Balawiyah memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Ahmad bin Nadir, dari Muawiyah bin Amr, dari Zaidah, dari Ammar bin Abu Muawiyah al-Bajali, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Adam hanya berada di surga dalam waktu antara sholat asyar hingga matahari terbenam. Hakim menyatakan, hadits ini sahih, sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, hanya saja keduanya tidak mentahrij hadits ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadits Az-Zuhri dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, ia menurutkan, Rasulullah bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Disebutkan dalam kitab Sahih melalui jalur sanad berbeda, dan pada hari itu kiamat terjadi. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Mus'ab bercerita kepada kami, Al-Auza'i bercerita kepada kami, dari Abu Ammar, dari Abdullah bin Faruf, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat, pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, pada hari itu ia dikeluarkan darinya, dan pada hari itu pula kiamat terjadi. Hadits ini sesuai syarat Muslim. Sementara hadits yang diriwayatkan Ibnu Asakir dari jalur Abu Qasim al-Baghawi, Muhammad bin Ja'far al-Warkani bercerita kepada kami, Said bin Maisarah bercerita kepada kami, dari Anas, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga dalam kondisi sama-sama telanjang, keduanya mengenakan dedaunan surga. Adam kemudian terkena udara panas, ia duduk dengan menangis dan berkata pada Hawa, Hai Hawa, rasa panas ini sangat menggangguku. Jibril kemudian datang dengan membawa kipas, memerintahkan Hawa untuk menenun dan mengajarkan caranya, memerintahkan Adam untuk merajut dan mengajarkan caranya. Beliau juga bersabda, Adam tidak menggauli istrinya selama berada di surga, hingga diturunkan dari sana karena kesalahan yang ia lakukan lantaran keduanya memakan pohon terlarang. Beliau bersabda, masing-masing dari keduanya secara terpisah, salah satunya tidur di sebuah hamparan padang pasir dan yang lain tidur di sisi lain, hingga Jibril datang menemui Adam dan memerintahkan untuk menggauli istrinya. Beliau bersabda, Jibril mengajarkan Adam cara menggauli istrinya. Setelah Adam menggauli istrinya, Jibril datang dan bertanya, bagaimana kau mendapati istrimu? Adam menjawab, baik. Hadits ini gharib dan sangat munkar jika dikatakan marfu. Mungkin hadits ini perkataan sebagian salaf. Said bin Maisarah dalam sanad ini adalah Abu Imran al-Bakri al-Bashri. Imam Bukhari mengomentari, haditsnya munkar. Ibnu Hibban menyatakan, ia meriwayatkan hadits-hadits maudhu. Ibnu Adi menyatakan, keberadaannya tidak jelas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Ada yang berpendapat, kalimat-kalimat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rob kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Seperti diriwayatkan dari Mujahid, Said bin Jubair, Abu Aliyah, Rabi bin Anas, Hasan, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab, Khalid bin Midan, Ad, Al-Hurasani, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.
Ibnu Abi Hatim menuturkan, Ali bin Hasan bin Aska bercerita kepada kami, Ali bin Isyam bercerita kepada kami, dari Said bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Ubaid bin Ka'ab, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, Adam berkata, katakan padaku ya Rob, jika aku bertobat dan kembali ke jalan yang benar, apakah engkau akan mengembalikanku ke surga? Ya, jawab Allah. Itulah firman-Nya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Hadits ini gharib dari jalur riwayat seperti di atas, sanadnya juga terputus. Ibnu Abi Nujai meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, kalimat-kalimat itu adalah, Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain-Mu, Maha Suci Engkau dan dengan memuji-Mu. Ya Rob, sungguh aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku, sungguh Engkau adalah sebaik-baik penyayang. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain-Mu, Maha Suci Engkau dan dengan memuji-Mu. Ya Rob, sungguh, aku telah menganiaya diriku, maka terimalah tobatku, sungguh Engkau Maha Penerima Tobat lagi penyayang. Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari jalur Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37, Adam berkata, Ya Rob, bukankah Engkau telah menciptakanku dengan tangan-Mu? Dia jawab, Ya, Kau tunjukkan sebagian ruh ciptaan-Mu padaku? Dia jawab, Ya, aku bersin lalu Kau ucapkan, semoga Allah merahmati-Mu, dan rahmat-Mu mendahului murka-Mu? Dia jawab, Ya, dan Kau takdirkan aku melakukan kesalahan ini? Dia jawab, Ya. Adam kemudian bertanya, katakan padaku, jika aku bertobat apakah Engkau akan mengembalikanku ke surga? Allah menjawab, Ya. Hakim berkata, sanadnya sahih, namun Imam Bukhari dan Muslim tidak mentahrij hadits ini. Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khattab, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, kala Adam melakukan kesalahan ia berkata, Ya Rob, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad, ampunilah aku. Allah bertanya, bagaimana kau mengenal Muhammad sementara aku sama sekali belum menciptakannya? Adam menjawab, Ya Rob, saat kau menciptakanku dengan tanganmu dan menuangkan sebagian ruh ciptaanmu, aku melihat tulisan di kaki-kaki arsy. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah, Muhammad utusan Allah, aku pun tahu nama orang yang kau sandingkan dengan namamu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Allah berfirman, kau benar wahai Adam. Sungguh, dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Karena kau memintaku dengan wasilah haknya, maka kau kuampuni. Andai bukan karena Muhammad, tentu aku tidak menciptakanmu. Al-Baihaqi menyatakan, hanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang meriwayatkan melalui jalur ini, dan hadits ini dhaif. Wallahu alam. Ayat ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Al-Quran Surat Toha ayat 121-122. Sumber, Kitab Hosyasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir Rohimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.